Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ini adalah chatterbox rekaman ya. Hari ini Sabtu, tanggal 7 Februari 2026 ya. Kenapa saya bikin dalam format rekaman? Karena supaya bisa langsung dinikmati oleh teman-temanku sekalian ya. Jadi begini teman-teman ya. Ada satu hal yang saya mau sangat bicarakan di sini. Pertama gini. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu bukan orang yang gak bisa kerja, malas, etos kerjanya jelek, dan sebagainya. Enggak teman-teman. Setiap orang ada masanya teman-teman. Setiap waktu ada generasinya. Kita sekarang teman-teman, saya juga menyaksikan kita sekarang ini berada di generasi yang memang sekarang ini kalau boleh saya nyatakan dengan sangat se-honest mungkin, dengan sangat seapa adanya mungkin, kita adalah generasi yang dimudahkan oleh layar, dimudahkan oleh teknologi, dan generasi yang dimudahkan oleh peranti-peranti yang memudahkan semua berkat ya rumus aljabar yang diciptakan oleh seorang ilmuwan muslim ya, yang memang menjadi dasar dari teknologi yang kita pakai sekarang ini ya, yaitu sebuah ilmu yang dikembangkan oleh Al-Khawarizmi, aljabar itu. Tentu kita sebagai generasi yang lebih dahulu dibandingkan generasi yang sekarang, mau nggak mau harus bisa menyesuaikan gitu loh dengan generasi yang sekarang. Kalau kita mengatakan wah Gen Z ini Gen Alpha, Gen Beta sekarang ya, ialah generasi yang rapuh, ialah generasi yang tidak tahan banting, generasi yang ringkih dan sebagainya. Ya mereka juga pasti akan mengutuk generasi sebelumnya yang macam-macam lah kutukannya, yang kaku lah, gak dinamis lah, gak cair lah, inilah itulah, segala rupa pasti akan dikutuk dengan berbagai macam pernyataan. Itu biasa teman-teman. Nah masalahnya di Indonesia ini menghadapi generation gap yang sangat serius teman-teman. Generation gap yang sangat serius sehingga menjadi generation barrier, penghalang gitu loh. Karena setiap kali kita saya akui sebagai generasi muda Indonesia sekarang, walaupun saya masuk dalam gen milenial, gen Y gitu ya, bukan Gen Z ya, tapi saya mengamini keluhan mereka tuh kayak wah mereka kalau berinisiatif itu tidak mau didengar oleh yang di atasannya. Mereka kalau punya kreatif, punya ide, tidak mau direspon, banyak yang tidak direspon oleh atasannya. Saya mau beritahu sesuatu teman-teman. Orang kalau sudah punya power, orang kalau sudah punya kekuasaan, biasanya orang tersebut tidak suka dikritik. Orang tersebut kalau sudah punya power, punya kekuasaan, orang itu tidak suka dinasehati teman-teman. Contoh kejadian ketika mendiang Benny Murdani ya. Di Benny Murdani, tahu kan Benny Murdani ya, seorang jenderal ABRI sekarang TNI yang begitu loyal sekali dengan Pak Harto ya, diberikan nasihat oleh anak buahnya ya kan. Terus Pak Benny bilang dalam bahasa Belanda, "Ik ben erhu," saya capek gitu. Artinya tahu gitu bahwa dia orang nggak mau dinasehati,
Bahkan mohon maaf, dalam sebuah memoir yang belum sempat terbit oleh guru saya almarhum Adnan Buyung Nasution, ya, ketika beliau menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, nasihat kepada Pak SBY itu tidak didengar, ya. Bahkan mohon maaf nih, ya, yang dulu di One Team Press di eranya Pak Jokowi, ya, tidak ada yang didengar satupun nasihatnya oleh Pak Jokowi, termasuk nasihat mengenai saat 3 periode ini, gitu loh, ya, nasihat tentang 3 periode ini, ya, tidak didengar. Bahkan oleh beberapa relawannya sendiri tidak didengar juga nasihat. Bahkan dari partai yang mengusungnya dulu, PDIP, itu tidak didengar juga nasihat. Jadi orang kalau sudah punya power, punya kekuasaan, orang itu akan cenderung tidak suka dikritik, karena dia merasa paling tahu, karena dia merasa paling hebat, karena dia merasa paling segalanya. Kalau bahasa kerennya know it all. Padahal know it all itu artinya adalah sotoy atau sok tahu gitu loh. Bukan know everything, tapi know it all. Bukan all knowing, enggak. Tapi know it all, sotoy, sok tahu gitu. Jadi para teman-temanku semuanya, ya apa ya yang saya bisa katakan di sini ya? Bukan masalah orang-orang pekerja kita yang tidak punya inisiatif. No, teman-teman. Enggak. Tapi ya lingkungan kerja yang memang masih menganut sistem lama. Sistem yang penting patuh gitu loh. Bukan yang penting kreatif, yang penting. Mohon maaf, saya harus bicara di sini. Sekalipun itu industri kreatif ya. Sekalipun itu creative industry ya. Dan apalagi kita sudah punya badan sendiri untuk kreatif ya, ekonomi kreatif ya, yang dipisah dari Kementerian Pariwisata, ya kan? Itu juga nggak maksimal, teman-teman. Industri kreatif ekonomi kita nggak ada gebrakan sekarang. Sekalipun sudah punya wadah tersendiri, sudah punya umbrella atau payungnya sendiri, sekalipun sudah berada dalam naungan yang sendiri gitu. Bukan lagi di bawah naungan yang digabung dengan kementerian lain. Ya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Kenapa nggak berkembang? Karena memang lagi-lagi budaya kerja kita ini masih top down, masih yang penting manut gitu loh. Yang penting Anda patuh, Anda nurut sama atasan, sudah selesai gitu loh. Dan itu terjadi di banyak sektor. Wih, oh ada mobil lewat. 9. 9. 2 mobil di jalur, 2 mobil lewat nih. Makanya kadang-kadang saya juga kasihan gitu lihat anak-anak ini main di jalanan karena memang tidak ada tempatnya. Saya kasihan sebenarnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mari kita sambung terus. Jadi rekan-rekan sekalian yang baik hati. Jadi saya sholat di Bintaro Taman Barat sore ini teman-teman. Jadi karena pembahasan ini panjang teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kalaulah budaya kerja kita ini dirubah dari top down menjadi bottom up gitu, dibangun dari bawah, mau mendengar dari bawah gitu, pasti inisiatif apapun, kreativitas apapun, ideas apapun, suggestions apapun, itu pasti dihargai, itu pasti akan diterima oleh atasan. Yang penting atasannya tidak ego, tidak merasa bahwa I have the authority, I have the power, I have segalanya gitu. Saya punya otoritas, saya punya kuasa, saya punya ini segala gitu.
Jadi bukan orang-orang Indonesia itu tidak bisa kerja atau gimana, enggak teman-teman. Tapi memang budaya patuh-patuh ini harus dihilangkan gitu loh. Karena memang ini sudah dari zaman Orba. Budaya patuh mematuh ini gitu loh. Jadi yang penting tuh patuh, nurut gitu loh. Bukan mereka yang punya. Makanya kadang-kadang kita seringkali bergumul dalam hati gitu ya. Kok kenapa lah orang-orang yang sikapnya kritis, kritikal kepada pemerintah, kepada penguasa ini seringkali dilabel dengan labeling yang gak karuan gitu. Kenapa ya? Saya tuh bergumam dalam hati gitu. Apa memang sudah sebeginikah pemerintahan kita? Apa memang sudah sebeginikah yang disebut penyelenggara negara ini gitu loh? Sudah seanti kritik itukah yang disebut penyelenggara negara kita, atau mereka yang menjalankan roda pemerintahan, roda administrasi negara kita gitu loh. Makanya pantas saja negara ini boleh saya katakan gagal dalam hal mensejahterakan rakyat. Belajar dari kasus kematian dari anak YBS ini di Nusa Tenggara Timur. Ya. Negara sangat-sangat gagal dalam memberikan layanan atau mensejahterakan rakyatnya. Sebuah negara tidak dikatakan produktif kalau ekonominya berputar selama 24 jam nonstop. Ya. Kalau ada toko-toko, kedai-kedai yang buka 24 jam nonstop, itu berarti tanda negara kita ini sedang tidak bagus ekonominya. Ada yang harus bekerja sangat amat keras demi bisa, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu make ends meet, memenuhi segala kebutuhannya gitu loh. Jadi harus bekerja sampai malam sekali gitu loh. Kalau di negara-negara lain, mereka begitu sudah malam tutup, shutdown gitu. Di New Zealand, tetangga kita, toko-toko, mall-mall itu sore udah tutup. Sore atau kita maghrib lah udah tutup. Kayak ITC di Jakarta sini, ITC itu maghrib udah tutup, sore udah tutup. Kenapa? Karena pekerjanya orang yang butuh istirahat gitu. Dan di New Zealand sendiri pun, khususnya di Auckland dan Wellington, itu memang bukan dihuni oleh orang-orang yang kalau bahasa kerennya tuh anak mall gitu loh. Tapi mereka sukanya kayak sebenarnya teman-teman.